Waalaikumsalam. Oh, Mbak Latifah. Silakan masuk, Mbak. Apakah ada yang ingin diceritakan, Mbak? Tapi jangan sampai bercerita orang lain ya, Bu. Ya, tenang saja. Baik, kita melakukan sesi konseling ya, Mbak, berarti ini. Ya, baik. Sebelumnya, apakah Mbak pernah melakukan sesi konseling? Belum, Bu. Baik, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Baik, Ibu akan jelaskan ya Mbak apa itu sesi konseling. Sesi konseling yaitu proses pemberian bantuan dari konselor yaitu Ibu sendiri untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Latifah. Mbak Latifah sebagai klien saya ya. Baik, dalam sesi konseling ini Mbak Latifah jangan khawatir masalah Mbak Latifah akan bocor ke orang lain. Karena dalam sesi konseling ini ada asas kerahasiaan. Jadi masalah Mbak Latifah tidak akan bocor ke orang lain ya Mbak ya. Terus ada asas kesukarelaan. Mbak Latifah kesini atas sukarela sendiri atau dipaksa Mbak? Sukarela. Baik, sukarela ya Mbak. Terus selanjutnya ada asas keterbukaan. Nanti Mbak Latifah bisa menjelaskan masalah Mbak Latifah secara terbuka ya Mbak, jangan ada yang ditutup-tutupi. Baik, dalam sesi konseling ini kita sepakati waktu 30-60 menit ya Mbak. Baik, Bu. Ya. Boleh diceritakan lebih lanjut masalah Mbak Latifah? Saya akhir-akhir ini merasa cemas karena saya merasa stuck untuk menulis skripsi saya. Saya tidak bisa fokus dalam menulis skripsi untuk bab-bab atau revisi dari dosen. Itu gimana ya Bu solusinya agar saya bisa fokus kembali dan sejenak melupakan masalah-masalah saya ya. Ibu paham apa yang Mbak Latifah rasakan. Itu hal wajar Mbak yang dirasakan oleh mahasiswa semester akhir. Apakah pada sesi konseling ini ada hal spesifik yang ingin Mbak Latifah sampaikan pada sesi ini? Saya saat ini hanya ingin menyelesaikan skripsi saya dan saya ingin mengurangi kecemasan terhadap pemikiran masa depan saya. Baik, kita akan fokus pada dua hal tersebut ya Mbak. Bisa Mbak Latifah jelaskan lebih detail tentang kecemasan yang Mbak Latifah alami? Mungkin misalnya kapan kecemasan itu muncul, seberapa intens, terus skalanya dalam skala 1 sampai 10 itu skalanya berapa Mbak? Kecemasan itu muncul saat saya sudah berada di depan laptop dan ingin melanjutkan skripsi saya. Perasaan yang saya rasakan saat itu dada kayak sesak, terus pikiran kemana-mana, ya seperti itu. Skalanya dari 1 sampai 10 itu sekitar 8 sampai 9. Terus saya juga kayak berpikir ini skripsi saya bakal selesai atau enggak. Terus teman-teman saya kan sudah pada menyelesaikan, sudah ada yang di tahap akan sidang, sedangkan saya masih stuck aja gitu loh. Cukup tinggi ya Mbak, 8 sampai 9 itu ya. Itu pasti tidak nyaman sekali ya Mbak. Jadi kecemasan Mbak Latifah muncul saat Mbak Latifah berhadapan dengan tugas skripsi Mbak Latifah. Terus selain gejala fisik tadi, apakah ada hal lain yang muncul Mbak ketika Mbak Latifah merasa cemas? Ada Bu, saya sering berpikiran negatif. Contohnya kayak kok saya nggak bisa ya, terus saya merasa bodoh, merasa tertinggal, terus merasa perjuangan saya sia-sia gitu. Pikiran tersebut sangat mempengaruhi perasaan Mbak Latifah ya Mbak ya. Jadi apa yang bisa Mbak Latifah lakukan untuk mengatasi kecemasan yang Mbak Latifah alami? Saya biasanya langsung menutup laptop saya, terus saya scroll sosmed, TikTok, terus kadang saya nonton YouTube. Kayak kalau saya kan orang Korea, jadi saya lihat idol saya, terus jadi terasa terhibur. Tapi setelah saya melakukan kegiatan itu, ya pikiran saya lebih cemas lagi sih, karena kayak kapan selesainya kalau saya begini terus gitu loh. Merasa tertunda ya Mbak ya tugas skripsi. Baik, Ibu paham apa yang dirasakan Mbak Latifah ya.
itu hal yang wajar ketika tubuh kita merasa kewalahan, Mbak. Mbak Latifah tadi ceritakan ada pikiran negatif yang muncul di pikiran Mbak Latifah dan Mbak Latifah mencoba untuk melawannya ya. Betul sekali Bu. Baik, kita bisa melakukan teknik relaksasi Mbak untuk melawan kecemasan yang dialami Mbak Latifah. Boleh dicoba sekarang Mbak? Boleh Bu. Sekarang Mbak Latifah bisa duduk dengan nyaman, tegak, pejamkan matanya Mbak. Letakkan satu tangan di perut dan satu tangan di dada. Tarik nafas secara perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan nafas selama 7 hitungan. Lalu hembuskan nafas secara perlahan melalui mulut. Ulangi sampai 2 kali Mbak. Secara rileks ya Mbak. Sudah? Sudah. Baik. Buka matanya Mbak dulu. Bagaimana rasanya setelah melakukan relaksasi tadi Mbak? Rasanya agak lebih tenang dan dada saya sudah tidak sesak lagi. Jadi itu salah satu teknik ya Mbak. Jika Mbak Latifah sewaktu-waktu merasa cemas atau gelisah ya Mbak, bisa melakukan teknik relaksasi sendiri di rumah. Selanjutnya kita akan membahas pikiran negatif pada Mbak Latifah. Tadi kan Mbak Latifah mengatakan bahwa saya nggak bisa nih mengerjakan skripsi. Dari perkataan Mbak Latifah tersebut, apakah ada bukti nyata Mbak kalau Mbak Latifah nggak bisa mengerjakan skripsi nih? Ada nggak Mbak? Sebenarnya tidak ada. Saya sering mendapat nilai bagus di mata kuliah lain Bu, dan saya sudah di tahap akhir yaitu tahap skripsi. Saya sudah mengerjakan, selama ini saya sudah mengerjakan banyak sekali tugas yang sudah saya selesaikan. Tepat sekali Mbak Latifah. Jadi itu bisa menentang pikiran negatif Mbak Latifah ya. Jadi sekarang mari kita ubah pikiran negatif Mbak Latifah menjadi kalimat ini saya lagi mengatasi tantangan besar nih, jadi wajar kalau saya cemas, tapi saya bisa kok mengatasi masalah ini kalau saya mau berusaha dan saya mau belajar lebih giat lagi, gitu ya Mbak ya. Iya, sepertinya itu lebih masuk akal ya Bu ya. Nah, setiap pikiran negatif Mbak Latifah muncul, coba tanyakan pada diri Mbak Latifah sendiri, apakah ini nyata, apakah ada buktinya. Kalau di Mbak Latifah bilang, saya nggak bisa nih mengerjakan skripsi, padahal Mbak Latifah itu dulunya bisa kan mengerjakan tugas-tugas yang lain, padahal deadline banyak gitu ya Mbak. Ya, betul itu akan saya coba. Lalu apa yang harus saya lakukan ya Bu? Iya Mbak Latifah, untuk kembali fokus pada skripsi Mbak Latifah, mari kita buat penjadwalan Mbak, seperti sehari itu 1-2 jam untuk mengerjakan skripsi tanpa gangguan kayak buka sosmed atau hal yang lain. Terus Mbak Latifah bisa mencoba dengan hal-hal kecil seperti mencari referensi terlebih dahulu. Baik Bu, akan saya coba. Biasanya saya langsung mengerjakan bab 1, jadi terasa lebih berat. Betul sekali Mbak. Kita bisa mencoba ya untuk membagi hal besar menjadi hal kecil ya. Jadi tugas Mbak Latifah untuk minggu ini yaitu melakukan latihan relaksasi dan membuat penjadwalan pengerjaan skripsi sehari itu 1-2 jam ya Mbak ya. Baik Mbak, apa yang Mbak Latifah rasakan setelah melakukan sesi konseling ini dengan Ibu? Saya jadi lebih tenang Bu. Saya jadi tahu kalau kecemasan saya itu ternyata bisa dikelola dan pikiran-pikiran saya itu belum tentu benar. Saya juga punya cara untuk melanjutkan skripsi lagi. Bagus sekali Mbak Latifah. Proses kecemasan itu bukan hasil yang instan ya Mbak. Yang terpenting Mbak Latifah sekarang itu sudah mengerti cara mengatasi kecemasan yang Mbak Latifah alami. Terus minggu depan kita melakukan sesi konseling lagi ya Mbak untuk melihat perkembangan Mbak Latifah. Boleh Mbak? Boleh Bu. Saya juga akan mulai latihan-latihan lagi. Bagus sekali Mbak Latifah. Tetap semangat ya, jangan pantang menyerah. Pasti tugasnya bisa kok diselesaikan. Ingat ya Mbak Latifah itu tidak sendiri, ada teman, ada ibu. Apabila
apabila ingin cerita bisa menghubungi ibu atau teman Mbak Alifa ya, jangan sungkan, jangan dipendam sendiri ya Mbak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Mbak. Karena waktunya sudah hampir habis, apakah Mbak Alifa ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya Mbak sesi hari ini. Kita akan melakukan sesi konseling minggu depannya lagi. Boleh, baik Bu. Terima kasih kalau begitu Bu. Tetap semangat ya Mbak Alifa ya. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu saya permisi keluar ya Bu. Iya Mbak Alifa. Terima kasih. Semangat ya, Mbak. Pagi Mbak Latifa. Pagi Bu. Senang sekali ya kita bisa bertemu lagi di sesi konseling kedua ini. Iya Bu. Bagaimana kabarnya sekarang Mbak? Kabar saya ya lumayan Bu. Lumayan ya Mbak. Dari sesi konseling pertama kemarin, Mbak Alifa mengatakan ya, katanya Mbak Alifa tuh cemas karena skripnya belum selesai. Terus Mbak Alifa juga cemas karena memikirkan masa depan, nanti habis kuliah mau ngapain. Betul gitu Mbak? Betul Bu. Itu yang saya cemaskan sampai akhir ini. Baik, untuk pertemuan kedua kali ini, Ibu ingin melihat seberapa berkembangnya progres yang telah kita bicarakan pada pertemuan pertama kemarin ya Mbak. Mbak Alifa masih ingat pertemuan pertama kemarin kita membahas apa Mbak? Iya, saya ingat pertemuan pertama kemarin membahas cara mengatasi kecemasan saat ingin melanjutkan skripsi, terus membuat jadwal-jadwal kecil tentang menulis skripsi. Dari poin-poin sesi konseling pertama kemarin Mbak, apakah ada hal kecil yang sudah Mbak Alifa terapkan pada kehidupan Mbak Alifa sehari-hari? Sudah ada sih, contohnya kayak setiap pagi saya meluangkan waktu 2 jam untuk mulai menulis skripsi kembali sebelum saya ke distract dengan hal-hal yang lain. Bagus Latifah, itu adalah hal yang sangat bagus ya yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan 1-2 jam mengerjakan skripsi sebelum berdistract dengan hal-hal yang lain. Lalu bagaimana perasaan kamu ketika berhasil melakukan 2 jam tersebut untuk melakukan fokus mengerjakan skripsi, dan apakah ada perubahan tingkat kecemasan kamu Mbak? Agak lumayan sih Bu. Jadi nggak cemas mikirin skripsi, sama sekali belum di situ. Tapi ya seperti itu, kadang kayak mikir ini kapan selesainya ya, apa saya bisa menyelesaikan, terus bagaimana nanti saya kerjanya gimana. Itu pikiran itu pasti ada dan kadang selalu terlintas sih saat saya mengerjakan skripsi. Jadi ada kalanya Mbak Alifa itu merasa lega, dan tapi masih ada kalanya Mbak Alifa itu cemas nanti kehidupan pasca kuliah itu gimana. Dengan itu, apa yang sudah Mbak Alifa lakukan selain fokus mengerjakan skripsi nih? Mungkin untuk kehidupan pasca kuliah gitu Mbak. Kalau kecemasan sih pasti ada ya Bu. Terus saya sudah mulai mencari lowongan pekerjaan lewat internet. Tapi setelah saya mencari itu saya tambah overthinking. Semua itu lowongan yang saya cari itu kayak lebih gimana ya, mencari yang berpengalaman. Sedangkan saya kan belum pernah gitu loh Bu. Jadi ya itu yang membuat saya berpikiran kayak ini gimana ya ke depannya. Ibu mengerti apa yang Mbak Alifa rasakan ya, mencari informasi terlalu berlebihan juga kadang bisa menimbulkan kecemasan ya Mbak ya. Dari yang Mbak Alifa sudah ceritakan, nampaknya manajemen waktu untuk skripsi itu sudah baik ya Mbak, sudah diperbaikan. Terus kecemasan juga sepertinya sudah mulai menurun ya Mbak ya. Iya betul Ya, sekali. Sementara untuk kecemasan masa depan masih perlu kita cari alternatif lainnya ya Mbak ya, mungkin ya, karena masih bingung ya Mbak Alifa juga ya. Ya betul sekali. Tantangannya itu kalau sudah mulai stuck di skripsi, terus tiba-tiba dengan teman yang sudah magang
atau teman yang sudah sidang, atau bahkan ada teman yang sudah mendapat kerja. Jadi itu yang membuat saya ya berpikir bagaimana ya untuk kedepannya hidup saya bakal kayak gimana gitu. Itu sih Bu. Kita bisa menggunakan alternatif ya Mbak ya. Mungkin Mbak Tifa sekarang bisa fokus kerja terlebih dahulu agar skripsinya tuh cepat selesai. Nanti setelah skripsi Mbak Tifa bisa memikirkan nih mau kerja di mana dan mencari peluang yang sekiranya cocok dengan Mbak Tifa. Bagaimana menurut Mbak Tifa? Kayaknya sih lebih bagus seperti itu ya Bu. Jadi saya bisa fokus sama satu tujuan saya. Setelah itu mungkin baru setelah skripsi saya selesai, baru mungkin saya bisa memikirkan untuk kedepannya kayak gimana. Yang penting skripsi sudah selesai terlebih dahulu ya Mbak. Jadi 1 tahunnya tuh sudah selesai gitu, agak plong gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Baik, adakah yang ingin ditanyakan lagi Mbak sebelum sesi konseling ini selesai? Sejauh ini tidak ada sih Bu. Baik. Bagaimana perasaannya Mbak setelah melakukan sesi konseling ini? Lebih plong ya Bu, kayak maksudnya lebih beban di pikiran saya agak berkurang sedikit lah. Baik, semangat ya Mbak Latifah ya. Iya Bu, terima kasih. Dan yang ingin disampaikan lagi ya Mbak ya, mari kita tutup sesi konseling ini. Semoga bermanfaat bagi Mbak Latifah. Mbak Latifah juga skripsinya cepat selesai dan nanti mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang Mbak Latifah ya Mbak ya. Terima kasih Bu. Baik. Kalau begitu saya pamit pulang ya Bu. Terima kasih atas waktunya yang Ibu luangkan untuk mendengarkan